Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberkati, memberi kesempatan buat kita berada di dalam dunia ini. Itu adalah kemurahan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saudara, terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu bagi keluarga kami. Hanya ada penundaan untuk operasi bagi Ibu Linda karena pada hari H semua sudah siap mau masuk sebelum ke ruang operasi itu dicek gula darah dan tiba-tiba naik sangat tinggi sehingga dokter mengatakan tidak bisa dilanjutkan karena berisiko, sehingga di-reschedule lagi, tunggu mungkin 1-2 minggu ke depan kalau gula darah sudah normal kembali. Yaitu hal yang wajar dalam proses operasi ya saudara, tapi terima kasih untuk doa-doanya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita masih dalam tema yang memberikan spirit rohani bagi kita, yaitu membangun kehidupan yang bermakna. Nah, saya berharap semua kita menikmati kehidupan yang bermakna yang dirancang oleh Tuhan ini ya. Betul-betul Tuhan punya kasih, kebaikan, kuasanya, Dia rela datang untuk merancang kehidupan sedemikian rupa sehingga kita berada pada kehidupan yang bermakna yang Tuhan rancangkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah melihat bagian-bagian demi bagian dan yang kita bahas di sana menjadi pertanyaannya lanjut, mengapa kehidupan itu bermakna itu sangat penting? Ya karena memang Tuhan punya rencana untuk kita semua harus menikmatinya ya. Sesuai dengan janjinya bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah itu janji Tuhan betul-betul yang harus dialami di dalam hidup kita. Jadi akhirnya menjadi pertanyaannya, bagaimana kita mempertahankan kalau kita sudah mengalaminya. Dan kita sudah bahas beberapa cara untuk mempertahankannya. Yang pertama, di sana kita perlu ikuti proses pembentukan karakter ya. Next slide-nya. Lanjut ya. Itu kita perlu ikuti proses, dan di dalam Yohanes pasal 15 sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, itu ada nasihat-nasihat dalam Injil Yohanes dari pasal 12 ya sampai 16, dan di salah satu pasal dalam 15 itu mengajarkan kamu itu harus tetap tinggal di dalam aku. Seperti ranting tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal dalam aku. Ya, tapi kamu akan berbuah lebat kalau kamu tinggal di dalam aku. Ya, berbuah lebat itu menggambarkan kehidupan yang bermakna sungguh Bapak Ibu ya. Hidup yang diberkati Tuhan itu kan, bagaikan pokok anggur yang berbuah, tidak kering. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi supaya tetap bermakna, tetap berbuah, yang sudah berbuah, yang sudah diberkati, tetap diberkati lagi, perlu ada proses namanya, yaitu yang kering dipotong, dibuang supaya lebih banyak berbuah. Dan itu sebuah proses. Dan kita sudah renungkan proses itu kadang-kadang menyakitkan ya. Karena prosesnya melalui sakit penyakit bisa terjadi. Prosesnya melalui masalah-masalah bisa terjadi. Bahkan prosesnya bisa melalui kesedihan, kedukaan. Berat banget sih Tuhan kasih prosesnya. Tapi di balik semua proses itu Tuhan punya tujuan supaya hidupmu tetap berbuah. Nah, dan jadi kita perlu tetap tinggal di dalam Dia untuk diproses Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah melakukan itu. Dan yang kedua caranya adalah kita tetap pandang ke depan, pandang ke kayu salib. Jadi kita dalam dunia ini godaannya banyak di kiri, di kanan, di muka belakang selama hidup, mengalihkan konsentrasi kita. Maka pandangan iman kita dalam suka, dalam duka, kaya atau miskin, susah atau senang,
seperti janji pernikahan saja. Kita tetap cinta Yesus, amin. Betul toh? Jadi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, sudah, ku tetap cinta Dia. Aku bawa keluargaku, istri, anakku, tetanggaku, mertuaku, semuanya. Kami yang sudah menikmati kasih anugerah Tuhan, mau tetap cinta Dia. Dan itu caranya, yaitu tetap pandang ke depan. Jangan usah pandang ke tempat lain, karena berisiko seperti istri Lot. Istri Lot sudah selamat belum? Sudah ya? Keluar dari kota Sodom itu kan sudah selamat tuh. Lah tiba-tiba hatinya mau pandang ke belakang lagi. Apa yang terjadi? Jadilah tiang garam. Saya harap di dalam gereja ini tidak ada tiang garam di sini, ya kan? Ya, kalau ada tiang garam di sini. Tapi kenyataan memang banyak orang Kristen yang jadi tiang garam ya. Tiang garam itu tanda-tandanya gimana? Ya begitu aja, tidak berubah dari dulu sekarang, tetap saja imannya, kerohaniannya. Jadi kita harus hidup, jangan jadi tiang garam, pandang kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, untuk mempertahankan itu, kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan membenci orang yang sombong, tinggi hati, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan selalu ya. Nah itu 3 cara yang sudah saya sampaikan di khotbah minggu lalu. Nah, hari ini kita tambah lagi cara yang keempat, bagaimana? Cara yang keempat, nah saudara-saudara itu beberapa gambar yang menarik itu. Saya katakan, percayakan saja diri Anda secara penuh. Kalau mau naik pesawat, kita harus naik pesawatnya duduk diam di sana. Bahkan semua orang yang naik pesawat harus diikat di atas pesawat. Ya kan? Seat belt. Kalau enggak seat belt, pramugarinya dilihat satu-satu. Pak, belum Pak. Belum apa? Semua dites. Pesawat tidak akan berangkat kalau semua orang tidak diikat, saudara-saudara. Woi, repot juga ya. Tapi pesawatnya berjalan. Kita naik saja. Mobil kita ikut saja. Saudara, kuda kalau anak-anak naik saja. Artinya kita mempercayakan tubuh kita saat itu kepada kendaraan yang kita sedang tumpangi kan. Gitu. Saya kemarin ke Jakarta, saudara. 2 hari mengikuti konferensi di sana. Kongres pilih ganti ketua pimpinan dari perguruan tinggi Kristen dan teologi se-Indonesia. Di Indonesia ini ada 380-an sekolah teologi ya saudara. Woi banyak banget ya. Nah, pimpinannya itu perlu diganti. Ganti pimpinan yang baru. Jadi saya seksi acara lagi. Woi sibuk banget. 2 hari itu atur acara semua itu, atur semua pimpinan. Jadi saya pulang naik pesawat. Saya rasa dari Jakarta sampai Surabaya kok lama ini pesawat. Saya turun kok aneh ya. Biasanya 45 menit satu sudah turun. Ini lebih saudara. Loh saya ini terbang kemana ini? Nah setelah saya turun, karena Hiskia jemput, saya bilang, pesawatnya agak lama ini. Enggak biasanya. Hiskia bilang lah, saya kan pantau papa di HP, pesawat itu bisa dipantau terbang dari mana. Papa itu terbangnya dari Jakarta, itu enggak langsung ke Surabaya. Loh ke mana? Enggak lewat lagi Pak, ke Probolinggo. Nah ngapain di Probolinggo itu pesawat? Enggak tahu Pak, dia putar gitu kan, saya lihat dia ikut Probolinggo. Rupanya lalu lintas pesawat terlalu banyak, jadi mau mendarat itu kan antre kan, enggak semua langsung turun-turun nanti nabrak di situ. Jadi punya kami, karena cuaca juga saudara, jadi nah puji Tuhan saya mendarat dengan selamat. Kalau tidak muter-muter kemana lagi ya. Nah saudara, jadi percayakan aja walaupun pesawatnya muter-muter, ya tetap di atas pesawat. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu seperti kita numpang mobil, numpang pesawat, naik kuda dan lain-lain, percayakan diri kita itu kepada Tuhan secara penuh. Betul ya? Itu namanya iman ya. Iman itu apa? Tidak melihat tapi percaya. Oke, kita baca ini Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1.
Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu iman. Tidak lihat tapi percaya. Saudara melihat Tuhan? Tidak kan? Kita tidak melihat Tuhan tapi kita percaya. Ya, itulah iman. Ya, perlu diganti supaya suara lebih jelas. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ini memberi contoh. Semua tokoh orang percaya dalam perjanjian lama, mereka hidup hanya karena iman. Jadi iman itu penting saudara-saudara, karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Perlu dengan iman, yaitu percaya, mempercayakan diri penuh-penuh kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Bapak Ibu duduk di kursi itu percaya kursinya tahan sampai pulang gereja? Percaya? Ragu-ragu. 5 menit lagi akan roboh itu kursi? Enggak ya, yakin? Yakin? Oh ya, syukurlah. Kalau ada yang jatuh ya salah sendiri. Tapi kan kita yakin. Lihat bahwa kursi ini betul-betul persetujuan akal bahwa kursi ini bisa muat beban saya, saudara-saudara. Nah, saya pernah ikut acara di satu gereja dikasih duduk di kursi plastik. Di tengah khotbah saya jatuh, saudara-saudara. Ya ampun, karena kursi plastiknya udah tua, patahlah kakinya. Saya terlalu berat, itu belum makan saudara-saudara. Sudah patah, orang semua tertawa, pendetanya tipu. Nah, saya enggak lihat dulu kursinya. Rupanya kaki plastik duduk nggak apa-apa, tiba-tiba dia melar di bawah, saya brek, nggak ada. Percayakan tubuh kita di kursi, tidak apa-apa. Jadi tidak melihat tapi percaya. Sama juga dengan kepada Tuhan. Kita percayakan masalah kita, persoalan kita, kehidupan kita secara penuh kepada Tuhan. Bahkan Tuhan firman-Nya mengatakan, jangan kamu khawatir tentang kehidupanmu ini. Bapamu di sorga pelihara kamu. Karena itu serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Karena Dia yang pelihara kamu. Nah, orang menyerahkan itu dan percaya itu namanya beriman. Ya, beriman. Saya percaya pasti Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan merancang masa depan saya. Saya percaya saya akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya masa depan saya ada dalam rencana Tuhan. Meski sekarang saya tidak melihat. Dan kadang-kadang terjadi. Secara logika kita berpikir, mana mungkin. Bagi saya sangat mustahil. Apalagi keadaan saya, latar belakang saya, pendidikan saya, ekonomi saya. Kita katakan menurut saya, semua saya. Maka itu semua tidaklah mungkin. Betul ya? Tidak mungkin. Dan akhirnya saudara mati di dalam ketidakmungkinan itu. Tapi ketika kita percaya Tuhan ada, orang menaruh harapnya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Tuhan itu hidup dan Dia bisa menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya secara ajaib. Dan kita mengalaminya dalam hidup ini. Dan setelah itu kita katakan, oh Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh ajaib. Pimpinanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu, by day, tiap hari, setiap saat, Engkau memelihara hidupku ini. Jadi saudara-saudara, itulah perjalanan iman. Maka sampai akhir hidup kita, itulah perjalanan iman. Percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak mungkin. Karena kita punya Allah yang serba mungkin. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana pemecahan masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Sudahlah, kita ya, tidak bisa. Tapi selama kita datang pada Tuhan, masih punya iman dan percaya, kita akan mengalami mujizat. Pertolongannya nyata secara ajaib.
Banyak sekali ya Bapak Ibu pengalaman-pengalaman hidup, kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Ketika sakit, ketika dalam masalah, mungkin dalam kekurangan, ya, dalam rumah tangga, dalam apa banyak hal yang tidak mungkin. Bagi orang dunia, mereka bilang itu bukan iman. Tapi katanya kebetulan. Nah, mereka pakai teori kebetulan. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya mujizat. Kita bersaksi, wih, saya hidup di rantau orang itu, begini-begini. Sekarang, itu kan kebetulan, gitu kan. Wih, saya enggak tahu, tiba-tiba saya dikasih uang sama orang. Oh ya, ya kebetulan. Jadi apa saja jawabannya kebetulan. Saya bisa kuliahkan anak-anak saya sampai selesai. Ya kebetulan. Ya, wih, saya bisa ambil ini kredit rumah dan ya itu kebetulan. Banknya setuju. Semuanya serba kebetulan. Wih, saya sakit hampir mati loh. Sekarang sembuh. Oh ya kebetulan sembuh kalau enggak mati. Jadi kalau orang yang enggak percaya Tuhan, dia tidak memakai istilah iman, tapi memakai istilah kebetulan. Jadi terjadilah. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan bukan kebetulan hidup. Tapi karena iman, yaitu karena Tuhan yang sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang turut serta, yang mengizinkan apa saja yang terjadi dalam rentetan hidup ini. Karena itu dalam kitab Roma mengatakan 8 ayat 28, Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan kebetulan. Allah mau bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan hal-hal yang baik saja. Bisa saja di tengah bencana, Allah bekerja untuk kebaikan kita. Di tengah masalah orang lain, orang bermasalah. Tapi dengan masalah itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ingat peristiwa ini menarik, saudara. Saya dulu berdoa buat mobil Innova. Pengen itu, sudah punya Panther, tapi Panthernya bolak-balik rusak, mogok juga. Saya pengen Innova saja. Begitu saya berdoa buat Innova, saudara, Tuhan jawab betul. Jawabnya melalui apa? Ada seorang misionaris di Malang, dia bermasalah. Tiba-tiba ada masalah. Dan tiba-tiba dia harus dipulangkan. Nah, akhirnya mobilnya ada kan? Mobil ini dijual. Nah, dijual murah. Nah, itu kebetulan ya. Tidak kan? Menurut saya tidak. Saya berdoa buat mobil Innova. Nah, pas Tuhan bekerja melalui masalah orang bule ini, dia harus pulang, mobil lepas. Ya, saya beruntung gitu kan. Dipakai Iskia sampai hari ini. Itu iman, bukan kebetulan. Allah turut bekerja melalui segala sesuatu. Di dalam masalah juga Allah dapat bekerja. Banyak sekali pengalaman hidup ini. Jadi saudara, apa masih ragukah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan? Tidak ya? Percayakan sepenuhnya. Dan menyanyilah, ku tak tahu kan hari depan, hari esok. Cukuplah hidup sekarang. Tapi masa depanku ada dalam rencana Tuhan yang ajaib. Amin. Sampai kapan aku diizinkan ada di dunia ini, aku tetap mengasihi, melayani Tuhan. Hiduplah dengan iman. Saudara, saya tadi malam dari Jakarta itu, dari tempat konferensi di Jakarta Barat, saya cepat-cepat harus pulang karena tiket sudah pesan. Saya kayak airportnya jauh lagi, mungkin 1 jam perjalanan. Saya naik apa? Saya pakai Grab. Wah, sudah tunggu lama ini Grab lagi. Tiba-tiba datang Grab itu, ya. Saya dalam perjalanan, begitu naik ini Pak Grabnya nih ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, saya, wah ini orang gak cocok jadi Grab ini. Kayaknya cocok jadi bos daripada jadi mobil ya. Mungkin bos ya dia ya. Memang kalau dia yang punya mobil. Ngobrol-ngobrol, saudara. Wah, dia tanya, usia Bapak berapa? Saya bilang, oh sekian. Loh,
kok bapak ini kayaknya lebih muda dari saya katanya. Loh, bapak itu umur berapa? Dia bilang dia umur 61. Saya bilang, oh saya lebih tua pak, saya 63. Loh, saya dibilangin semua orang ini kayak umur 70. Lah, ternyata bapak lebih muda dari saya. Dia bilang kepada saya bilang, oh enggak pak, tua muda sama saja. Jadi ngobrol-ngobrol saya akhirnya menuntun dia mengenal Tuhan Yesus. Dia bilang dia sudah kenal Yesus tapi KTP saja, sekedarnya saja, formalitasnya saja. Jadi nggak tahu bagaimana. Bapak kalau mati hari ini, misalnya sebentar depan kecelakaan kita 2 mati loh pak. Saya yakin saya sudah masuk surga. Lah bapak yakin nggak masuk surga? Wah itu pertanyaan, wah repot ini. Saya nggak yakin, saya ragu-ragu, saya nggak tahu masuk surga apa enggak ini. Ya sudah saya layani dia. Nah, akhirnya saya bersaksi buat dia tentang keselamatannya kan. Pelajaran EE dia. Begitu saya tiba, berhenti mobil pak, kita doa. Wah, saya pimpin dia terima Tuhan Yesus. Dia bilang, wah hari ini saya menerima Yesus, hati saya penuh sukacita damai. Kalau saya pulang dari sini saya mati, saya yakin masuk surga. Itu nomor 1 pak. Kalau Tuhan masih izinkan bapak hidup, pasti hidupnya diberkati. Terus, saya tidak kenalkan saya pendeta. Sampai sekarang dia penasaran siapakah saya. Biar saja. Jadi dia minta nomor HP saya. Dia mau sering minta doa, minta bimbingan. Oke dah. Orang gak punya iman. Ya, iman tapi tidak yakin selamat. Ya, jadi banyak orang punya iman tapi iman tidak yakin masuk surga. Itu kan repot itu saudara-saudara. Banyak orang punya iman, ya punya tapi tidak yakin diberkati Tuhan. Itu juga begitu ya. Anda punya iman tapi bukan iman percaya Tuhan pasti akan menolong Anda. Ya sudah, tetaplah di dalam masalah karena tidak punya iman yang benar. Ya itu. Jadi hidup oleh iman yang benar itu penting. Oke, mungkin lain kali kita bicara bagaimana caranya hidup oleh iman. Tapi hidup yang bermakna, mempertahankannya dengan cara hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu sampai hari ini kita hidup oleh iman. Amin. Kita baca Roma pasal 1 yang mengklaim bahwa kita yang hidup ini karena iman. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Apa yang dikatakan di sana? Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani dan orang Surabaya. Ada enggak tulis di situ? Orang Surabaya juga, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jangan hanya di Alkitab saja kan. Kita perlu tambah apa situ ya. Ayat 17, 23. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup bukan oleh uang di bank, bukan oleh warisan, bukan oleh karena kekuatan, kepandaian, kehebatan kita. Orang percaya hidup itu karena imannya yang benar. Iman yang menyelamatkan itu. Amin saudara-saudara. Jadi punya iman yang benar itu. Walaupun dia hanya sekecil biji sesawi kata Yesus. Tapi berdampak besar bisa terjadi kan. Jadi bangkitkan iman saudara. Usir itu kekhawatiran. Usir itu semua keraguan. Dalam nama Yesus saya percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Halus itu diomong berkali-kali untuk diri sendiri. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Bisa enggak Bapak Ibu ucap itu? Ayo, 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Kurang suaranya. 1, 2, 3. Saya percaya. Masih kurang lagi. 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Sampai di rumah itu berteriak yang keras. Di rumah sendiri. Siapa mau dengar? Wih, orangnya udah gendeng beyo.
Karena wong teriak dewa-dewe. Waktu mandi juga begitu. Masalah datang. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Kabur itu masalah. Tapi wes lemas-lemas ini masalah menguasai terus begitu kan. Coba Bapak Ibu mulai minggu besok datang gereja. Langkah kaki pertama masuk. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Pasti masuk gereja dengan sukacita ya. Tapi kalau melangkah dari bawah sudah capek ngos-ngosan ya. Sampai pintu gereja juga masih lemas saja. Tuhan tolong apa tidak ini. Akhirnya duduk lagi miring-miring lagi. Dengar khotbah tambah lemes. Ini pulang Tuhan tidak tolong ini. Harus datang kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Dengan iman pasti Tuhan tolong. Amin. Ayo. Semangat Bapak Ibu. Kita beri sugesti bagi iman kita. Katakan kepada diri sendiri. Tidak usah ngatain orang lain. Ngatain orang lain kita dihotbahin lagi. Imanmu iman celah-mencela kok. Kamu iman hari Senin dan Kamis saja kok. Ngotbahin aku lagi. Wah, tidak usah itu. Berantem itu. Biasanya kan suami istri kan begitu kan. Beriman. Ya iman-iman tapi dompet kosong ini gimana. Berantem. Beriman, iman tapi mau masak beras ini tinggal satu mau ini kita 5 orang ini. Ya wes masakin bubur aja, kasih air yang banyak. Ya beriman tapi ini lauknya nggak ada, ya sudah kasih micin aja. Kasih masako di dalam nasi. Kan jadi enak juga kan. Pernah anda Bapak Ibu mengalami hal-hal begitu? Sering ya. Tapi minggu ini nggak akan pulang sudah ada ya. Belum tahu mau masak apa Pak Pendeta ini, belum belanja tadi pagi cepat-cepat ke gereja ini. Ya udah beriman aja pasti Tuhan tolong. Jangan pulang datang gereja udah lemas-lemas, pulang gereja lemas-lemas, ya tidur lemas-lemas lagi. Tidak ada iman dalam diri kita. Datang ketemu Tuhan, bangkitkan iman kita. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, percaya Tuhan pasti tolong. 1, 2, 3. Percaya Tuhan pasti tolong. Ada satu gereja yang saking semangatnya. Nama gerejanya bukan GKIN. Tapi namanya Yestoya. Apa itu Yestoya? Yesus tolong. Itu satu sinode. Kalau kita nih GKIN, Gereja Kristen Injili Nusantara. Keliling mubeng-mubeng Nusantara sampai pusing. Tapi nama sinode itu Yesus tolong saya. Jadi jemaat semua tuh semangat, Yestoya. Apa terus nanti kita ganti saja ya. Mau apa ayo kita rame-rame rubah gereja ini namanya. Nah. Gereja iman yang besar. Mantap. Bisa enggak kita rubah? Gereja iman yang besar. Jadi gereja apa? GK Gereja Kristen Iman GKI B. Jangan GPIB, GKIB saja. Gereja Kristen Iman Besar. Sudah spirit kita. Mari beriman. Bapak Ibu ada yang masalah minggu ini, haleluya. Pulanglah, bawalah iman yang besar. Dan tambah lagi nyanyi. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan imanku semua melayu. Ya kan, melayu semua. Melayu, utang-utang juga melayu. Pusing-pusing melayu. Masalah melayu. Kalau tetap hinggap di kepala, saudara tambah pusing. Itu dia, tensi cepat, darah tinggi naik. Mati cepat masuk surga. Kalau nggak tahu ya bingung lah kayak sopir Grab itu ya. Bapak mati masuk mana? Pak ini kita perjalanan kalau kecelakaan di jalan. Saya yakin hari ini juga saya langsung masuk surga. Lah Bapak yakin enggak? Wah ini saya nggak tahu kemana. Wah Bapak nggak tahu nanti rohnya berkentayangan. Orang takut naik Grab Bapak lagi. Nah, saudara-saudara. Caranya supaya hidup kita
mempertahankan hidup yang bermakna. Hidup dengan apa? Iman. Yang kedua, yang terakhir, yaitu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, ini dia. Setia beribadah. Bapak Ibu, kita perlu baca teks yang menolong kita untuk mengenal ini. Luar biasa nih bangsa Israel yang ketika mereka sudah berjalan lelah, berjalan jauh, saudara-saudara. Pemimpin pertama sudah lewat, namanya Musa. Ganti sekarang pemimpin kedua. Perjalanan yang panjang, katanya berapa lama? 40 tahun. Terlalu banyak mujizat, terlalu banyak tanda ajaib sudah dinikmati. Dan sekarang sudah masuk di tanah perjanjian. Wah. Dan mereka harus mempertahankan kehidupan yang bermakna yang sudah ditolong oleh Tuhan ini. Jadi di dalam Yosua pasal 24 kita baca bagian ini yang memberkati bagaimana Yosua punya pesan terakhir kepada semua bangsa ini untuk mempertahankan kehidupan bermakna yang sudah Tuhan ciptakan bagi mereka. Sekarang mereka ada di tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, mereka harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 13. Ya, Yosua 24 ayat 13. Saya baca bagi kita, Bapak Ibu perhatikan, boleh baca bersama saya nggak apa-apa supaya sambil hafal teksnya. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang maha kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu,
kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Dan ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, ini Yosua panggil semua pemimpin umat dan bicara terakhir. Dan setelah ini Yosua juga akan meninggal. Tapi dia minta komitmen mereka apa? Setia beribadah kepada Tuhan. Mereka harus setia beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah diberkati. Mereka sudah ditolong. Sekarang mereka harus setia kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi maukah kita juga berkomitmen untuk setia kepada Tuhan? Amin? Amin? Mau setia? Ya, aku mau setia kepada Tuhan. Mengapa kita perlu setia, Bapak Ibu? Kita setia oleh karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menyatakan mujizat-mujizatnya. Tuhan sudah memberkati kita. Sekarang Tuhan sudah menyediakan yang baik. Mereka tinggal di Kanaan dengan damai, dengan mendiami tempat-tempat yang nyaman, diberkati berlimpah-limpah. Tetapi kalau mereka berubah setia, dikatakan bahwa Tuhan akan jauh daripada mereka. Jadi Bapak Ibu jangan bangga, oh saya sudah diberkati Tuhan, oh saya sudah ditolong Tuhan. Tuhan bilang harus tetap setia. Nah, tetap setia inilah yang Tuhan mau. Jadi kalau sampai hari ini saya renung, saya juga setia, Bapak Ibu juga setia. Ya, biarlah kata nyanyian kemesraan ini jangan cepatlah berlalu, tapi terus dilestarikan sampai akhir hidup ini kita tetap setia. Amin Bapak Ibu. Setia beribadah kepada Tuhan. Konteksnya di situ. Jadi mari Bapak Ibu untuk mempertahankan hidup bermakna. Jangan seperti bangsa Israel yang nantinya dibuang oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, tidak diberkati Tuhan lagi karena mereka sudah berubah setia. Kita mau tetap setia karena salib Tuhan. Mari pujian ini menolong kita Bapak Ibu. Kita katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan segalanya. Pujian singer bantu kita untuk kita mau buat komitmen di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau sumber pengharapanku. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, mengalahkan segala masalah. Karena salib-Mu itulah aku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang kuasa sanggup melakukan mujizat dalam hidupku. Tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ada artinya. Karena itu mari kita mau setia beribadah kepada Dia. Katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segala
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah kepadamu, ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu, salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Kau yang kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Mari lebih sungguh lagi kita menyembah Tuhan dengan pujian ini. Kita menyucikan katakan Engkaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menolongku, sanggup. Kini jiwaku berserah kepadamu ya Tuhan. Ku berserah hanya kepadamu Yesus. Engkau segalanya Tuhan. Katakan karena salib kita ini. Salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu, salib-Mu, menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Dengan setengah suara katakan, karena salib-Mu aku mampu, aku hidup. Karena salib-Mu aku hadapi setiap masalah. Pulang dengan iman yang besar, pulang dengan percaya sungguh kepada Tuhan. Dia pasti menolong, Dia sanggup, Dia berkuasa sampai hari ini bisa menolong Bapak Ibu. Lakukan mujizat-Mu, salib-Mu.